Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan aku Syarifah Najwa Humaira dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Avicenna, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Isma Farsi, Wilayah Kalimantan. Oke, karena aku merupakan mahasiswi farmasi, jadi di sini aku mau sedikit sharing sama kawan-kawan mengenai bidang farmasi itu seperti apa, ranah kerja farmasi itu nantinya seperti apa, dan juga bagaimana peran kami farmasis dan pemimpin muda dalam mendukung kemajuan keprofesian kami pada khususnya dan juga kesehatan pada umumnya. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke, jadi bidang farmasi itu merupakan bidang yang mempelajari bagaimana cara membuat, mencampur, meracik formulasi, melakukan identifikasi, analisis, dan juga standarisasi terhadap suatu obat ataupun sediaan. Selain itu juga melakukan pelayanan yang meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, konseling, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan juga evaluasi penggunaan obat. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai ranah kerja dari bidang farmasi. Setelah kita menyelesaikan studi keprofesian kita dan berstatus sebagai apoteker, kita dapat bekerja di apotek, rumah sakit, puskesmas, ataupun laboratorium klinik. Atau kita juga bisa menjadi seorang akademisi atau dosen karena tentunya perlu ada regenerasi pengajar yang menurunkan ilmunya kepada calon farmasis di masa depan. Tapi untuk menjadi dosen minimal kalian sudah sampai S2. Selanjutnya kita juga bisa menjadi pengusaha dengan mendirikan apotek sendiri. Namun sebelumnya kita perlu melengkapi beberapa berkas dan surat menyurat yang tentunya akan mempermudah pendirian dan legalitas apotek kita. Selanjutnya juga kita dapat bekerja di farmasi industri. Nah, kita akan diposisikan di bagian R&D atau Research and Development, dan di situ kita akan memformulasikan mengenai sediaan baik itu obat-obatan, kosmetik, ataupun makanan. Selain itu kita juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Keren nggak tuh? Keren banget sih. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai bagaimana peran kita sebagai pemimpin muda untuk mendukung kemajuan keprofesian kita. Tentunya nggak bakal lepas dari 10 star farmasis yang meliputi leader, decision maker, caregiver, lifelong learner, komunikator, manager, teacher, researcher, entrepreneur, dan juga yang terakhir yaitu agent of positive change. Mungkin kita bisa ambil beberapa contoh, misalnya lifelong learner, di mana kita seharusnya bisa selalu aware terhadap perkembangan zaman dan juga menghubungkannya dengan keprofesian kita agar tetap eksis. Selanjutnya ada decision maker, di mana kita harusnya dapat menanggapi dan juga memberikan sikap yang tepat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan khususnya pada keprofesian kita. Selanjutnya juga ada agent of positive change, di mana kita perlu membuat inovasi-inovasi yang mendukung kemajuan keprofesian kita. Nah, untuk poin-poin 10 star farmasis yang lain seperti leader, komunikator, manager, itu dapat kita pelajari atau kita latih salah satunya melalui organisasi. Nah, mengenai organisasi nih, ketika kita mau bergabung dalam sebuah organisasi, jangan selalu tanya, apa sih yang bakal aku dapatkan dengan bergabung di organisasi tersebut? Tapi coba tanya, apa sih yang bisa aku kasih buat organisasi tersebut? Kenapa? Karena seperti yang dikatakan senior-seniorku, organisasi itu sebenarnya benda mati. Jadi kita yang sebagai makhluk hidup inilah yang menggerakkan organisasi tersebut supaya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan juga orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti buat belajar, jangan pernah berhenti buat mencoba, berkelana sejauh-jauhnya, tapi satu hal yang pasti, jangan pernah lupa buat pulang ya.
Wah, makasih banyak ya kawan-kawan sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat nih. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut seputar farmasi, boleh banget nih follow Instagramnya Isma Farsi Nasional. Sekalian follow Instagram Isma Farsi wilayahku ya. Bentar-bentar, tambahan sedikit lagi. Sekalian follow Instagram himpunanku ya. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa collab satu project gitu. Oke deh, sekian dari aku, Isma Farsi. Jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.